masing-masing kopi itu punya ceritanya sendiri-sendiri, punya hikayatnya sendiri, sebagaimana yang dimiliki oleh Pak Supri. Kalau kita bicara kopi, jangan hanya melihat kopi sebagai sebuah benda yang kita minum sehari-hari, tetapi di belakang itu ada banyak cerita tentang kopi, mulai dari sejarah atau pertanian, komoditas, ekonomi dan seterusnya. Dan itu hanya dari satu kata Pak Philip menanyakan Indonesia. Nah, dengan demikian Pak Supri ini cerita tentang semua hikayat yang sangat kaya, sangat tidak sesuai punya atau bisa meriwayatkan kopi. Pak Supri sudah menceritakan dari aspek bisnis, dari aspek kultural, dari aspek sejarah dan seterusnya. Dan menjadi sebuah buku yang saya kira rujukan, bukan hanya rujukan buat penggemar kopi saja saya kira, tapi juga buat pebisnis kopi atau orang-orang yang ada kaitan dengan industri kopi. Jadi saya menemukan kata pengantar dalam aksi kopi ini karena juga didasari atas minat dan kegemaran saya terhadap kopi. Saya ini peminum kopi, tapi insya Allah peminum di sini bukan peminum seperti bir atau seperti arak, tapi saya peminum yang halal kopi. Nah, saya cerita tentang kopi karena memang kopi akrab dengan kehidupan saya sejak saya masih anak. Bagaimana kakek punya beberapa pohon kopi, lalu kemudian dia mengeringkannya, menumbuknya pakai alu, lalu kemudian menyeduhnya pakai teko ya kalau di Jawa Barat. Lalu kemudian kami biasa minum siang hari dan itu nikmatnya luar biasa. Gula yang kami pakai pada saat itu adalah gula merah yang juga kami bikin. Jadi memang menyatulah dengan alam kopi pada saat itu. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai SMA, sampai kemudian saya bekerja. Kehidupan saya tidak jauh dari kopi. Dan kalau saya pergi ke sebuah daerah atau ke sebuah negara katakanlah, yang pertama kali dicari adalah kopi. Yang paling penting yang saya rasakan adalah ketika menerima buku Hikayat Negeri Kopi. Ini buku yang sangat penting dalam rangka menginformasikan kopi gayo. Tidak banyak publikasi tentang kopi gayo, dan ini salah satu buku yang tidak banyak itu. Karena itu buku ini sangat penting bukan saja bagi kopi gayo, melainkan bagi kopi seluruh dunia. Kenapa? Karena di Gayo adalah salah satu daerah penghasil kopi Arabica utama di dunia yang memiliki area 100.000 hektar lebih. Tidak banyak tempat di dunia ini yang memiliki area seluas itu. Karena itu, bacalah buku ini dan Anda akan menikmati kopinya. Hikayat kopi ini bukan buku biasa. Di dalamnya terkandung di situ ada budaya, ada ekonomi, dan ada kebiasaan-kebiasaan yang terlihat dari masyarakat Gayo sejak dulu. Jadi sangat penting buku ini. Dan yang paling penting dicatat, sebelum menikmati kopi, baca buku ini untuk kita bisa memahami fungsi dan manfaat sesungguhnya apa itu kopi. Saya cukup mengenal si penulis, Bapak Supri Muhammad Supri. Beliau ini bukan anak petani, beliau ini tidak memiliki ladang kopi, tapi beliau ini bekerja untuk selamat. Jadi kopi ini buku ini berkisah tentang bagaimana dari segumpal atau biji kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo ini bisa menghasilkan begitu banyak cerita yang menarik dan penuh dengan human interest, sehingga semua bagian cerita yang ada di buku ini menggambarkan bagaimana kisah perjalanan kopi
dari awal hingga akhirnya, dan banyak membeberkan kisah tentang kehidupan banyak orang dari kopi yang dituliskan dalam buku ini. Buku ini menjadi menarik karena kisahnya bukan satu frame saja, tapi banyak frame, mulai dari human interest sampai ke nilai ekonomi, sampai triliunan rupiah yang bisa dihasilkan oleh kopi, dan semuanya termuat dalam buku ini. Itu yang menarik dari buku ini, kisahnya banyak dari A sampai Z, sehingga begitu membaca buku ini kita akan tahu bagaimana pentingnya kopi dan kehidupan di masyarakat di dataran tinggi Gayo yang ditulis dalam buku ini. Jadi sangat rugi apabila buku yang sudah dihasilkan ini belum sempat Anda baca atau tidak Anda baca, karena di sini akan banyak Anda dapatkan cerita dan kisah menarik yang lengkap. Satu cerita yang menarik, sekilas dari cover dan judul bercerita bahwa ini adalah cerita dari pedalaman spesial Gayo. Dari bumi Gayo itulah Arabica terkenal untuk Aceh dan Indonesia, bahkan dunia. Mungkin orang tidak banyak mengenal apa itu Arabica Gayo. Karenanya buku ini menjadi satu panduan yang kuat bagi para petani kopi, bagi pengusaha kopi, siapapun penikmat kopi layak membaca buku ini. Di sini yang terungkap bahwa kita hanya menikmati kopi, hanya sekedar mencicipi nikmatnya kopi. Tapi dengan buku ini kita bisa mengetahui kelas atau grade dari kopi itu. Dengan jelas penulis mengungkap ini semua, bahwa grade itu adalah kualitas kopi yang tertuang di dalam minuman sehari-hari kita, mulai dari kualitas terbaik grade 1 sampai 6. Bagaimana para pengusaha kopi yang selama ini tidak menilai kopi dari para petani, hanya memainkan grade, hanya mereka yang tahu. Karenanya kalau petani tahu akan nilai grade kopi, mereka akan bisa menjadi nilai tawar tinggi dalam penjualan kopi. Sudah tidak lagi kita menjadikan kopi hanya sebagai minuman, tapi kopi adalah brand Gayo, brand Indonesia dari Gayo. Ya.